Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Madania Hanugramurti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam subtema Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Masuk pada materi Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, saya akan menjelaskan apa itu pengertian ideologi secara umum. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara umum, ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, lalu menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan, serta menjadi pandangan hidup mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut terangkai menjadi satu sistem, sebagaimana halnya dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Itu tadi adalah penjelasan ideologi secara umum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka sendiri memiliki nilai-nilai yang bersumber dari budaya dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dalam ideologi terbuka, terdapat cita-cita dan nilai mendasar yang sifatnya tetap dan tidak berubah. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga berarti bahwa Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 4 dimensi. Pertama, dimensi idealistis. Dimensi idealistis yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional. Kadar dan kualitas idealisme yang terkandung dalam ideologi Pancasila mampu memberikan harapan optimis serta menggugah motivasi masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Perwujudan dari dimensi idealistis dapat dilihat dari saat terjadi suatu perpecahan di dalam negeri, Pancasila menjadi salah satu sumber yang memberikan harapan kepada rakyat Indonesia untuk kembali bersatu. Karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia sejak dulu. Nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua dan sila ketiga misalnya, berisi nilai untuk saling menghargai sesama manusia dan mengembangkan persatuan, sehingga perpecahan dapat diatasi. Yang kedua, dimensi realitas. Dimensi realitas berarti Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Perwujudan dimensi realitas dapat dilihat dari lingkungan belajar kita sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, kita tentu hidup di dalam lingkungan belajar yang di dalamnya terdapat berbagai macam perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya pelajar lain yang berasal dari suku, agama, ras yang berbeda dengan kita. Ditambah lagi, di lingkungan belajar pasti ada perbedaan pikiran di antara para pelajar. Nilai-nilai Pancasila yang telah hadir harus diterapkan. Sebagai pelajar yang akan meneruskan perjalanan bangsa, kita tentu saja wajib memegang kelima nilai Pancasila, diwujudkan dengan menghargai dan tidak mencela atau melakukan tindak bullying pada pelajar lain yang berbeda suku, ras, atau agama dengan kita. Memperlakukan pelajar lain dengan adil tanpa mendiskriminasi seperti pada sila kedua dan sila ketiga. Saling menghargai pendapat yang dimiliki pelajar lain, dan jika ada permasalahan yang terjadi, bersama-sama menyelesaikannya dengan musyawarah agar persatuan kembali tercapai. Yang ketiga, dimensi normatif. Dimensi normatif memiliki pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila harus dijabarkan dalam suatu sistem norma yang dapat mengatur masyarakat. Pada dimensi normatif, Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan abstrak. Itulah mengapa Pancasila perlu dijabarkan kembali dalam suatu sistem peraturan atau undang-undang seperti pada UUD tahun 1945. Yang terakhir, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang terkandung di dalamnya.
Dimensi ini memotivasi masyarakat untuk terus mengembangkan pemikiran tanpa khawatir kehilangan hakikat akan dirinya. Perwujudan dari dimensi fleksibilitas dapat kita lihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang semakin cepat, menyebabkan mudahnya pertukaran budaya antar wilayah yang tidak terbatas. Media sosial merupakan salah satu sarana pertukaran informasi dan komunikasi. Tetapi tidak semua informasi yang tersebar di media sosial selamanya bersifat positif. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Inilah fungsi dinamika fleksibilitas dalam Pancasila sebenarnya. Dilihat dari pengertian dan contoh-contoh dimensi yang terdapat pada Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila masih sangat relevan untuk terus menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia. Dimensi fleksibilitas nilai-nilai Pancasila dapat terus berkembang, menyesuaikan zaman tanpa takut masyarakatnya kehilangan jati diri. Dan dalam dimensi idealistis, realitas, dan normatif, Pancasila menjadi petunjuk dan pembimbing untuk hidup bermasyarakat di Indonesia. Itu tadi adalah penjelasan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam subtema dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terima kasih sudah mendengarkan.